Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Robi. Selamat datang di YouTube channel saya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan coba menjelaskan dan memberi informasi buat teman-teman yang ingin kuliah dan sedang mencari beasiswa. Jadi banyak beasiswa-beasiswa teman-teman yang diberikan oleh pemerintah Indonesia ke teman-teman. Nah, mau tahu apa aja? Silahkan disimak videonya. Oke, teman-teman semua, seperti yang saya jelaskan di video awal tadi, saya akan coba menjelaskan beasiswa-beasiswa apa saja sih yang diberikan oleh pemerintah buat anak-anak bangsanya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel saya, share, like, serta komen, serta follow Instagram saya di @robiuliendra. Oke, teman-teman, yang pertama tentunya kalau kita berbicara tentang beasiswa, yaitu adalah beasiswa bidik misi. Jadi teman-teman, beasiswa bidik misi ini adalah program yang hanya berlaku untuk mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikannya setingkat diploma 3 ataupun diploma 4 dan strata 1 atau sarjana. Nah, program bidik misi ini berada dalam naungan Kementerian Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, atau sekarang sudah disebut dengan Kemendikbud ya. Kemudian informasi lengkapnya kalian teman-teman, jadi kalau yang ingin daftar kuliah D3, D4 atau strata 1, informasinya ada di websitenya Kementerian Ristek Dikti tentunya. Di sini ada bidik misi, www.bidikmisi.belmawa.ristekdikti.go.id. Nah, ini semua informasinya, semua syarat-syaratnya, petunjuk-petunjuknya, serta pertanyaan-pertanyaan, serta jadwal pendaftarannya ini disediakan oleh website tersebut. Jadi teman-teman, tunggu apa lagi? Silahkan kunjungi website Belmawa, yaitu bidikmisi.belmawaristek.go.id. Nanti saya coba masukkan ke dalam deskripsi video saya. Nah, yang kedua adalah beasiswa yang diberikan pemerintah, yaitu melalui beasiswa LPDP. Jadi alamat websitenya adalah di lpdp.kemenq.go.id. Nah, beasiswa LPDP ini sendiri apa? Beasiswa LPDP ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang hendak melanjutkan pendidikan pada jenjang pasca sarjana, jadi S2 atau strata 2, dan doktoral atau strata 3, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, teman-teman. Beasiswa ini juga memiliki pembagian beasiswa masuk seperti beasiswa Afimarsi, kemudian beasiswa reguler, dan juga beasiswa target group yang informasinya bisa teman-teman akses ke website yang saya jelaskan tadi, yaitu di lpdp.kemenq.go.id. Nah, semua pendaftaran, kemudian syarat-syaratnya, bagaimana mengikuti beasiswa tersebut, teman-teman bisa langsung saja ke website lpdp.kemenq.go.id. Tapi ya syaratnya teman-teman kalau ingin mendapatkannya ya harus melanjutkan kuliah S2 ataupun kuliah S3. Selanjutnya, website pemerintah juga atau pemberian beasiswa dari pemerintah, yaitu dari website ditpdpotren.kemenak.go.id. Jadi kalau udah namanya Kementerian Agama, ya tentunya berhubungan sama program beasiswa ke Kementerian Agama. Nah, program PBSB itu yang sering disebut gitu ya, program beasiswa santri berprestasi. Jadi santri berprestasi ini adalah beasiswa yang terdapat pada jenjang strata 1, dan santri yang menjadi penerima beasiswa dari Kemenak atau Kementerian Agama tersebut akan mendapat dana pendidikan serta dana tunjangan selama 8 semester. Nah, informasinya bisa kalian akses di websitenya di ditpdpotren.kemenak.go.id gitu ya, teman-teman. Jadi PBSB ini adalah program beasiswa santri berprestasi. Tentunya kalau
hal tersebut syaratnya adalah kalian harus santri mungkin ya teman-teman, kemudian juga di bawah naungan Kemenak, dan kemudian perkuliahannya ya tentunya berbasis strata 1 atau sarjana. Nah, di sini di website ini kalian bisa baca tentang PBSB ini, kemudian pengolah, tujuan, serta yang paling penting adalah pendaftaran. Kapan kalian mau pendaftaran persyaratan, kemudian pilihan studi, materi seleksi, jadwal pendaftaran, dan seterusnya. Nah, buat teman-teman yang santri, silahkan cepat kunjungi website ini, siapa tahu ada rezeki kamu untuk mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama gitu ya. Dan yang selanjutnya adalah beasiswa unggulan dosen Indonesia atau sering disebut dengan BUDI gitu ya. Nah, kalau dari beasiswa ini pastinya dikhususkan untuk para dosen gitu ya, seperti saya. Ketika seorang dosen ingin mencari beasiswa tentunya nggak bisa lagi ke bidik misi, LPDP, tapi melalui BUDI. Jadi saya ulangi, BUDI ini adalah beasiswa unggulan dosen Indonesia yang merupakan beasiswa untuk dosen tetap di perguruan tinggi guna meningkatkan serta mengembangkan kualitas dosen tersebut sesuai dengan kebutuhan strategis perguruan tinggi di Indonesia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau teman-teman yang misalnya mau S2, S3 tapi bukan dosen tetap dalam suatu perguruan tinggi, ini tidak bisa mendaftar di BUDI. Jadi teman-teman ruang lingkupnya nanti di LPDP tadi gitu. Jadi secara umum websitenya kalian bisa akses di budi.ristekdikti.go.id. Kalian baca-baca, teman-teman bisa baca-baca persyaratannya, kemudian kapan pendaftaran beasiswa ini dibuka, kemudian tes-tes apa yang harus kita hadapi, itu bisa diakses sepenuhnya di website tersebut. Dan kemudian yang terakhir ada beasiswa unggulan gitu ya. Nah, beasiswa unggulan ini kalian bisa akses di websitenya BU online beasiswa unggulan.kemendikbud.go.id. Kalian tinggal cari aja di Google, ketik aja beasiswa unggulan, muncul nanti website ini walaupun domainnya agak panjang. Nah, beasiswa unggulan ini sendiri memiliki beberapa jenis beasiswa teman-teman, yaitu beasiswa dalam negeri, beasiswa luar negeri, beasiswa mahasiswa asing, beasiswa tunjangan kreativitas, dan beasiswa profesi. Nah, semua informasi ini kalian bisa akses di website tersebut. Di situ juga kalian bisa mendaftar, kemudian belum punya akun, dan seterusnya. Kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan atau sesuai dengan tingkat pendidikan kalian. Jadi teman-teman, yang saya ingin jelaskan kembali bahwa ada banyak beasiswa itu yang diberikan sama pemerintah. Tentunya itu harus kompetitif, jadi akan bersaing dengan teman-teman yang lain. Nah, saya coba resume lagi. Yang pertama adalah website bidik misi yang digunakan untuk mahasiswa D3, D4 atau strata 1. Kemudian juga yang kedua ada LPDP untuk S2 dan S3 di luar dosen, kemudian santri di PBSB, kemudian BUDI untuk dosen, serta yang terakhir adalah beasiswa unggulan. Nah, mungkin informasi dari YouTube channel ini akan bermanfaat buat teman-teman yang ingin melanjutkan kuliahnya tanpa harus membayar biaya kuliahnya. Mungkin itu aja teman-teman pembahasan dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan masukkan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe YouTube channel ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.